Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mazaya Azla, NIM 161124101006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Pengertian bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menggunakan bahasa Indonesia. Ia merupakan bahasa yang penting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari kedudukannya dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan baik lisan maupun tulis seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Sedangkan arti bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berarti bahasa Indonesia merupakan standar bahasa di Indonesia dan memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia terpupuk. Yang kedua, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi Indonesia yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, fungsinya sebagai alat pemersatu. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Yang terakhir, fungsinya yaitu sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku, ataupun golongan. Lalu ada fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, fungsinya sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam fungsinya ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampaian ilmu pengetahuan kepada anak didik di bangku pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional. Artinya, bahwa bahasa Indonesia tidak saja hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi penduduk di seluruh pelosok Indonesia. Yang terakhir, fungsinya sebagai bahasa resmi dalam kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Artinya, bahwa bahasa Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengembangkan dan membina iptek dan kebudayaan nasional sehingga tercipta satu ciri khas yang menandakan satu kesatuan negara Indonesia dan bukannya kedaerahan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.